Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kali ini kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Saya Jumadi Mapanganro, pemimpin redaksi Tribun Manado, akan memandu acara ini dengan narasumber kita, Bapak Kanjeng Raden Haryo Dr. Bonifacius Prasetya Ikhtiarto, SSC Master Engineering. Beliau adalah Deputi Bidang Pengendalian Penduduk di BKKBN. Selamat siang, selamat datang Pak Deputi. Selamat siang, selamat Iya, siang. selamat siang. Akrabnya dipanggil Pak Bodi atau Pak Boni aja, Pak Bodi. ya, lebih gampang Iya. diingat. Gimana kabar Pak Bodi? Baik, puji Tuhan, terima kasih. Sudah berapa hari di Manado? Di Manado hari ketiga ini ya. Hari ketiga ya. Iya. Iya. Nah, Tribuners, sebelum saya lebih lanjut bertanya tentang optimalisasi keluarga berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting, itu topik yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil tentang narasumber kita. Pak Bodi lahir di Jakarta tanggal 2 Juni 1969, menyelesaikan pendidikan mulai dari D3 Akademi Ilmu Statistik di Jakarta, kemudian di jurusan Statistik Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor, kemudian S2 dan S3 diselesaikan di Nagoya Institute Jepang. Sebelum di BKKBN pernah bekerja mengabdi sebagai Kepala Biro Humas dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Desa PDTT, kemudian Kepala Bagian Kesejahteraan, Disiplin dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian di Biro Pusat Statistik di Jakarta juga. Pernah juga Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal PPDT Kementerian Desa. Ini sangat banyak penghargaan sudah diterimanya. Salah satunya yang masih baru ini adalah menerima penghargaan keterbukaan informasi publik terbaik kategori informatif tingkat nasional dari Komisi Informasi Publik di Jakarta tahun 2020. Pernah juga menerima penghargaan sebagai media alternatif komik tingkat nasional Kementerian Kominfo tahun 2019. Kemudian stand terbaik pameran KPK tingkat nasional 2019 juga, sebagai pengelolaan website terbaik tingkat nasional. Ini semua tingkat nasional, ini terbaik tingkat nasional. Top 5 Newsmaker the New Year tingkat nasional 2019. Kemudian Satya Lencana Karya Satya 20 tahun pengabdian pada tahun 2014. Saya tadi di awal menyebut Kanjeng Raden Haryo itu adalah gelar dari Keraton Kasunanan Solo. Jadi saya agak juga ini memanggil Pak Boni Pak ya, Kanjeng Raden Haryo. Salah satu inovasi yang mencuat waktu berada di Kementerian Desa Ya. adalah membuat inovasi si pemandu desa atau sistem informasi publik dan penanganan pengaduan masyarakat desa. Inovasi ini mendapatkan penghargaan sebagai inovasi terbaik tingkat nasional. Ini banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan, kemudian penghargaan. Saya tidak sebutkan semuanya. Ini untuk mempersingkat waktu. Pak Boni, kita ini mau bicara soal optimalisasi keluarga berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting. Pertanyaan awal, apa ini maksud dengan keluarga berkualitas itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara keluarga berkualitas, sebenarnya ada 8 yang dikaitkan dengan keluarga gitu ya. Ini semua masuk semua di sana. 8 faktor ini. Ada yang dikaitkan dengan sosialnya, ada yang dikaitkan dengan ekonominya, ada yang dikaitkan juga dengan kesehatannya, dengan pendidikannya, dengan ketentramannya, dengan kedamaiannya, termasuk lingkungannya. Jadi
dalam kaitannya dengan kampung keluarga berkualitas, harapannya di satu kampung, di satu desa, di satu kelurahan, itu semua faktor-faktor yang mewujudkan suatu keluarga itu menjadi berkualitas itu ada di sana. Gitu. Nah, ini kan baru-baru Presiden mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2022 tentang keluarga berkualitas, penyelenggaraan keluarga berkualitas, dan salah satu program yang akan dilakukan BKKBN itu adalah membuat kampung keluarga berkualitas. Nah, seperti apa juga itu kampung keluarga berkualitas? Baik, ini saya akan cerita sedikit sejarahnya Jadi sebenarnya tahun 2016, ini Bapak Presiden melihat bahwa ini KB ini keluarga berencana ini kok agak hilang gaungnya. Kalau zaman dulu kan di TVRI kita hafal betul ya, 2 anak cukup, kok hilang gaungnya. Oleh karena itu Bapak Presiden mengusulkan bagaimana kalau ada kampung KB, kampung keluarga berencana. Nah, tujuannya adalah bagaimana di suatu daerah-daerah yang agak terjauh, terpencil itu bisa menjadi kampung yang keluarga berencana yang menggelorkan kembali menggelorkan kembali keluarga berencana. Nah, ternyata itu bagus. Bagusnya apa? Nggak hanya KB saja, tapi yang lain meningkat. Kesehatannya meningkat, pendidikannya meningkat. Bukan hanya masalah KB aja gitu. KB selesai. Dua anak saja. Bukan hanya 2 anak aja, tapi yang lain juga meningkat. Loh, oleh karena itu kami di BKKBN berinisiatif. Kalau begitu, bagaimana kita rebranding? Yang tadinya kampung keluarga berencana, bagaimana kita rebranding dengan kampung keluarga berkualitas? Yang artinya tidak hanya unsur keluarga berencana saja, tapi sekarang sudah berbagai macam sektor. Tadi yang saya sebutkan ada 8 faktor terkait dengan keluarga berkualitas. Nah, ini sesuai juga dengan amanah Bapak Presiden bahwa kalau kita ingin memajukan bangsa ini, mulailah dari pinggiran, mulailah dari desa. Nah, kalau semua desa, semua kelurahan itu keluarganya berkualitas, maka bangsa ini juga akan menjadi berkualitas juga. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi amanah dari Bapak Presiden melalui Inpresnya. Sehingga sekarang sudah menjadi kampung KB, tapi judulnya bukan keluarga berencana, tapi keluarga berkualitas. Begitu. Jadi perbedaan mendasar antara kampung KB dan kampung keluarga berkualitas itu seperti apa? Yang pertama, kampung keluarga berencana hanya keluarga berencana saja pertama. Nah, sekarang kampung keluarga berkualitas itu program-programnya tidak hanya keluarga berencana. Jadi programnya kesehatan, contohnya program untuk penurunan angka stunting. Kemudian juga ada program ekonominya dengan menguatkan UMKM, UPPKA yang ada di desa-desa. Program sanitasi, meningkatkan sanitasi. Program terkait dengan kedamaian, ketentraman dalam keluarga. Contohnya kalau bisa ya meminimalisir adanya perceraian, gitu ya. Nah, kalau di kependudukan kita bicara masalah pernikahan anak, ya, masalah banyak anak itu juga menjadi bagian juga dari kampung keluarga berkualitas. Dan kalau yang kampung KB yang dulu itu hanya BKKBN. Sekarang bedanya 13 kementerian dan lembaga terlibat di program kampung keluarga berkualitas. Ya. Di provinsi kabupaten juga sama. Dulu urusan kampung KB ini urusannya BKKBN, PDKB aja. Sekarang semuanya dilibatkan semua di situ. Nah, kemudian yang ketiga bedanya lagi, kalau dulu itu kampung itu konteksnya dukuh, pedusunan, tidak semua desa, tidak semua kelurahan. Sekarang yang disebut dengan kampung itu semua. Jadi semua yang ada di desa, semua ada di kelurahan itulah, bukan hanya bagian-bagian kecil dari suatu desa atau kelurahan gitu. 3 itu yang mungkin yang utama ya bedanya di situ. Nah, apa indikatornya bahwa kampung ini layak atau kriterianya layak disebut sebagai kampung keluarga berkualitas? Ya, nah ini sebenarnya agak berat ya kalau kita bicara indikator. Kenapa? Di dalam amanah Inpres nomor 3 itu ada 77 indikator. Banyak banget kan? Nah, kenapa kok banyak nih 77 indikator? Karena itu semua itu bagian dari teman-teman kementerian lembaga yang ingin memasukkan ke sana. Jadi gampangnya gini, nggak apa-apa 77 indikator, tapi program itu program mereka. Ya, program mereka yang masuk di sana, misalkan contohnya terkait dengan kepesertaan KB misalkan, itu bagian dari BKKBN. Tapi di sisi lain, misalkan dari Kementerian Pendidikan, ada angka partisipasi sekolah. Itu bagian dari Kementerian Pendidikan untuk membuat supaya di desa-desa itu anak-anaknya bisa sekolah lebih panjang lagi. Nah, cuma 77 ini kebanyakan. Ya, 77 kebanyakan, maka kami kemudian melakukan pendekatan yang lain. 77 tetap dari masing-masing kementerian lembaga akan melakukan program-program yang berkaitan dengan 77 indikator. Tapi untuk mengukur suatu kampung keluarga berkualitas, kita ambil pendekatan proxy indikator. Nah, proxy indikator ini misalkan saja kita ambil status kalau desa, status indeks desa membangun, IDM. IDM ini ada di Kementerian Desa. Mereka juga melakukan pembangunan di desa. Nah, kalau status IDM-nya sudah tinggi, sudah bagus, maka itu harapannya itu menjadi berkualitas keluarganya. Kedua, kita bicara kemiskinan. Sekarang namanya kemiskinan ekstrim. Bagaimana menuju 0 atau kecil, rendah.
dari persentase atau jumlah penduduk miskinnya di desa itu. Berikutnya lagi stunting, kalau tidak mau itu jadi bagian penting. Ya ini juga sama, angka stuntingnya rendah, menuju ke 0 yang ada di desa tersebut. Lalu juga kita bicara kepesertaan tadi keluarga berencana, ya. Nah, ini juga menjadi amanah dari kami, ya, bahwa program-program KB pun harus berjalan juga di sana. Yeah. Lalu kemudian dari di Sdukcapil juga ada juga. Contohnya adalah kepemilikan. Apa kepemilikan apa? Ada banyak macam-macam. Kita ambil yang paling krusial itu kepemilikan akte kelahiran. Gitu. Dan terakhir kita juga ada satu indikator yang disebut indikator IBANGA. Yeah. Indikator pembangunan keluarga. Yeah. Nah ini juga mencerminkan bahwa di dalam suatu desa, memang levelnya baru kabupaten ya. Di dalam suatu kabupaten kalau IBANGA tinggi berarti ada ketentraman, kebahagiaan dalam keluarga. Tapi mungkin bisa kita dekati dengan misalkan jumlah perceraian misalkan. Nah dengan adanya indikator yang mudah dicari ini, maka ini akan mempermudah dibandingkan kita mikirkan yang 77 ini gitu. Seperti itu betul. gitu. Dan indikator-indikator ini sangat mempengaruhi dari kualitas keluarga berkualitas. Betul, Pak, ya? betul. Dan kalau kita lihat dari indikator tadi, Iya. itu kan bukan hanya BKKBN, ada Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, PUPR, masuk semua di situ. Begitu. Untuk membuat suatu daerah, suatu kampung, suatu desa, suatu kelurahan itu menjadi berkualitas baik secara fisiknya, tapi utamanya adalah sumber daya manusianya yang berkualitas seperti itu. Nah, bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat di kampung untuk mewujudkan daerah mereka sebagai kampung berkualitas itu, Pak? Ya, yang pertama memang kita berangkat dari pemerintah dulu ya. Iya. Pemerintah ini butuh adanya komitmen dulu. Iya. Oleh karena itu kami sekarang sedang roadshow ke seluruh Indonesia, ke semua provinsi untuk mensosialisasikan, untuk meningkatkan kepedulian, ya, kepedulian dari teman-teman pemerintah di sini ya. Lalu setelah mereka punya komitmen, ya, lalu berikutnya ada keterpaduan program, gitu. Jadi jangan sampai gini, itu kan bukan program saya nggak mau bantu gitu. Keterpaduan artinya kalau memang di sana kurang bisa dibantu oleh OPD yang lainnya. Jadi ini ada keroyokan sinergi begitu ya. Nah yang ketiga partisipasi masyarakat ini menjadi penting, terutama di desa. Nah lewat apa? Paling mudahnya sebenarnya lewat dana desa. Dana desa ini kan partisipasi masyarakat yang mengusulkan program-program di situ. Nah kemudian juga pelakunya siapa? Masyarakat juga pelakunya begitu. Nah dengan begitu harapannya dengan ketiga pendekatan ini kampung keluarga plus itu bisa bukan hanya ada di beberapa daerah saja, tapi di seluruh Indonesia bisa menjadi kampung keluarga yang berkualitas begitu. Nah, sebentar BKKBN sebagai stakeholder utamanya ini, Pak. Ya. Apa yang dilakukan BKKBN untuk mempercepat terwujudnya kampung-kampung berkualitas ini, Pak? Ya, yang tadi pertama kita punya program. Iya. Kita punya program. Nah, program-program yang berkaitan dengan BKKBN itu yang kita majukan di sana. Sekarang program yang utamanya program pengentasan atau istilahnya penurunan dan pencegahan stunting. Yeah. Ini menjadi bagian penting dan itu ada di indikator tadi juga. Yeah. Jadi itu sekarang kita mulai gerakkan, ya. Baik itu bersifat anggaran yang jelas-jelas kami punya dari APBN, termasuk anggaran yang sudah kita berikan kepada pemerintah daerah melalui DAK, fisik, non fisik dan BOKB. Jadi itu yang pertama, ya. Karena sekarang stunting yang tinggi nih. Yeah. Yang kedua yaitu terkait dengan kemiskinan ekstrim. Ya. Nah ini kami juga kita punya data PK, pendataan keluarga yang sekarang sedang diupdate. Kita berikan data ini kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan, misalkan seperti Kementerian Sosial, Kementerian PUPR. Jadi dengan data-data itu minimal mereka bisa langsung bergerak untuk mengatasi kemiskinan. 2 indikator sudah kita kurangi ya. Itu dari teman-teman BKKBN. Yang ketiga tentunya yang kami urusannya dengan keluarga berencana, gitu ya. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalkan yang kita sebut dengan unmet need. Ada yang ingin berKB tapi nggak ada alat kontrasepsinya. Padahal kami yang harus menyiapkannya itu. Nah kita akan turun tuh melalui PLKB, melalui PKB kita untuk melihat kebutuhannya seberapa. Ya pelayanan kita harus kita tingkatkan di sana. Termasuk juga ketika urusannya dikatakan yang memang agak sedikit krusial itu terkait dengan MOP, MOW ini. Jadi itu istilahnya kalau tidak ingin punya lagi sudahlah. Ya ada yang namanya vasektomi, ada yang tubektomi gitu kan. Itu kan agak sedikit berat nih, tapi memang itu harus dilakukan. Kenapa? Kalau anaknya sudah 3, umurnya sudah 40 tahun, ini kan penting di situ. Nah, ini kita melakukan pelayanan kesehatan mulai menyeluruh lagi. Kita lihat lagi kalau masuk lagi kepada ke desa-desa lagi seperti itu. Nah, ini kerjasamanya tentunya dengan teman-teman Kementerian Kesehatan, dengan Posyandu, dengan Bidan, dengan teman-teman yang ada di puskesmas seperti itu. Itu dari sisi kami dari BKKBN itu yang akan kami lakukan gitu. Sejauh ini sudah ada, misalnya di Sulawesi Utara sudah ada daerah yang dituju sebagai daerah percontohan untuk kampung berkualitas. Oke, baik.
Jadi sebenarnya kan 2016 sudah ada ya Kampung KB. Kita sudah punya datanya. Sudah terdata semuanya. Nah, dari kampung keluarga berencana itu juga tiap tahun kita lombakan juga. Nah, sekarang kami sedang merancang. Merancang dari nasional akan kita pilih minimal maksimal 2 lah. 2 dari masing-masing provinsi, jadi ada 68. Walaupun ini belum saya sampaikan karena takutnya nanti berbeda lagi ya. Jadi nggak akan saya sampaikan di sini desa mana gitu ya. Tapi sudah ada calonnya. Calonnya itu kita lihat dari indikator-indikator yang sudah ada di KABI yang kita punya di situ. Jadi nanti di Sulawesi Utara juga ada 2. Tapi nanti Sulawesi Utara melalui perwakilan BKKBN juga bisa memilih juga contoh yang level provinsi. Yang 2 ini kan level nasional gitu. Nah, itu akan didampingi kalau yang level nasional didampingi oleh semuanya. Semua pihak-pihak dari kementerian lembaga di pusat juga akan yang 13 kementerian itu. 13 kementerian itu. Nah, kalau di provinsi tentunya teman-teman provinsi dengan teman-teman OPD lah yang akan bergerak seperti itu. Kayak gitu. Kalau di setiap provinsi targetnya nanti itu berapa untuk kampung keluarga berkualitas? Oke. Jadi kalau amanah Inpres ya, amanah Inpres itu semua desa kelurahan 83.600 desa kelurahan itu harus menjadi kampung keluarga berkualitas. Hanya kan ada grade-grade-nya. Ya, ada kampung KB dasar, sampai yang tertinggi kampung KB yang mandiri dan berkelanjutan. Nah, ini tentunya targetnya nggak banyak di sini ya. Mungkin dari 83.000 seingat saya masih sekitar 2.000-an lah yang akan kita targetkan untuk bisa menjadi yang mandiri, betul-betul mandiri, menjadi percontohan begitu. Tapi ketika sudah menjadi dasar saja, minimal sudah ada kepedulian masyarakat, kepedulian kementerian lembaga, kepedulian pihak swasta untuk mewujudkan kampung keluarga berkualitas begitu. Nah, kalau misalnya di daerah itu ditunjuk sebagai atau dijadikan pilot project sebagai kampung berkualitas, lalu ternyata di situ stuntingnya tinggi, apakah itu bisa gugur sebagai kampung berkualitas? Ya, ditunjuk dalam artian sebagai percontohan ya. Artinya kita dampingin. Kita dampingi supaya indikator-indikator yang saya sebutkan tadi itu terpenuhi. Ya, misalkan kita pilih yang kampung desa yang angka stuntingnya tinggi. Berarti kan dalam setahun ada intervensi di situ kan? Intervensi di situ. Bagaimana caranya stunting itu bisa turun gitu. Di sisi kami pendekatannya kan pendekatan yang bersifat sensitif ya, yang spesifik ada Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian yang lainnya. Karena kalau kita bicara stunting kan banyak unsur. Kalau ekonomi kita perbaiki ekonominya, gitu. Kalau unsurnya perilaku, kami yang bergerak sana untuk merubah perilaku mereka. Kalau unsur gizi, kita juga bisa bantu, teman-teman Kementerian Kesehatan juga bisa bantu. Jadi di sinilah pentingnya sinergi tadi semua gitu. Dan jangan tadi yang saya sebutkan kan baru bicara dikaitkan dengan pemerintah saja. Nah, ada perguruan tinggi juga yang akan membantu juga gitu. Ada juga dari pihak swasta melalui CSR-nya. Nah, tentunya teman-teman dari media juga sangat berperan di sini. Kenapa? Kalau mereka nggak tahu, mereka nggak peduli. Mereka nggak tahu kampung keluarga berkualitas, ya mereka nggak tahu. Perannya tentunya ada teman-teman media untuk juga ikut menyuarakan kepada masyarakat bahwa ada kampung keluarga berkualitas, bagaimana ini bisa diwujudkan untuk kepentingan mereka sendiri begitu. Nah, langkah awal yang dilakukan oleh BKKBN untuk mempercepat terwujudnya kampung keluarga berkualitas ini, apa saja sudah? Ya, yang pertama sudah pasti ketika di Inpres launching itu sudah jelas data. Jadi baik itu Pak Menko PMK, baik itu Pak Menkes, baik itu Kepala BKKBN menyampaikan kampung keluarga berkualitas bisa jadi kalau ada datanya. Nah, sekarang yang kita siapkan adalah bagaimana data ini ada di desa-desa melalui yang kita sebut dengan RDK atau Rumah Data Kependudukan. Nah, Rumah Data Kependudukan ini harapannya nanti 77 indikator ada di sana. Plus data-data yang terkait dengan kependudukan tentunya. Untuk itu embrio awalnya gitu. Nah, kalau sudah ada data-data tersebut, maka itu menjadi perencanaan pembangunan di sana. Kurangnya apa sih? Sisi ekonominya kurangnya di mana? Sisi sosialnya kurangnya di mana? Sisi kependudukannya kurangnya di mana? Sisi KB-nya kurangnya di mana? Sisi kepemilikan aktanya kurangnya di mana? Nah, itulah akan menjadi dasar, ya, menjadi dasar. Itu yang pertama. Kemudian kita juga membuat rencana tindak lanjut. Jadi ketika kita lakukan workshop nih, rencana tindak lanjutnya apa dari masing-masing pemerintah? Kenapa? Karena ketika kita bicara rencana tindak lanjut, itu akan masuk di dalam perencanaan pembangunan di masing-masing daerah. Baik itu rencana pembangunan di provinsi maupun di kabupaten. Kalau di pusat sudah jelas. 77 indikator itu kaitannya dengan anggaran yang ada di masing-masing kementerian lembaga. Di provinsi kabupaten ini belum. Termasuk di desa. Nah, di desa ini sekarang ketika keluar Permendes nomor 8, pemanfaatan dana desa, ini juga kita mulai masukkan juga ke sana. Bagaimana kalau juga memasukkan unsur-unsur yang dikaitkan untuk meningkatkan kampung menjadi berkualitas melalui dana desa. Ya, itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga tentunya bagaimana kita terus berkomunikasi.
komunikasi, informasi, edukasi ini sekarang saatnya kita lakukan. Dan yang keempat yang sudah kita siapkan adalah kita punya tools monitoring. Ya, jadi kita punya sistem. Ya, nanti di dalam website Kampung Keluarga Berkualitas, masyarakat bisa pertama kementerian lembaga dulu, mereka bisa mengupdate indikator-indikatornya. Lalu kemudian turun lagi sampai nanti ke desa, ada di desa datanya, mereka juga bisa mengupdate juga. Nah, ketika ada monitoring itu, kita bisa tahu yang mana sisi yang lemahnya, faktor mana yang lemahnya, mana yang kurang, mana yang nggak berjalan. Nah, itu juga menjadi kontrol juga bagi baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, termasuk juga pemerintah desa melalui partisipasi masyarakatnya begitu. Pak Deputi, sejak Pak Presiden mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keluarga berkualitas, dan itu selama ini sudah disosialisasikan oleh BKKBN. Apa saja kendala yang ditemui oleh BKKBN terkait sosialisasi penyelenggaraan keluarga berkualitas ini? Ya, baik. Yang pertama memang yang kita lihat dari bawah langsung ya. Ini barang apa lagi nih? Kemarin ada desa bersih narkoba, desa bersinar. Kemarin ada desa SDGs gitu kan ya. Ada desa ramah anak dan perempuan. Ini apa lagi nih gitu kan. Itu pertama yang menjadi kendala, akhirnya mereka semacam kayak ogah-ogahan gitu, demotivasi. Ini apa lagi nih? Nah, ini langsung saya berikan solusi kepada teman-teman yang melakukan sosialisasi. Kalian jangan menganggap ini hal yang baru. Kampung Keluarga Berkualitas itu bukan hal yang baru. Dia bukan nama. Tapi itu adalah bagian bagaimana mewujudkan kesejahteraan pembangunan keluarga yang berkualitas yang ada di desa, begitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kendalanya apa? Kendalanya masih ada yang merasa ini akan mengganggu pembangunan yang sudah direncanakan oleh masing-masing daerahnya. Mereka punya program-program sendiri. Ini akan mengganggu anggaran gitu. Ini juga kendala juga kan ya. Kok anggaran saya mau dipakai ke sana seperti itu kan. Nah, di sini kita juga coba jelaskan juga bahwa ini sebenarnya kan perencanaan itu masuk di Impres nomor 3 sesuai dengan masing-masing kementeriannya. Jadi kalaupun di daerah, ya program-program yang ada, bupati punya visi, wali kota punya visi, gubernur punya visi, tinggal masukkan aja, dilihat aja tuh indikator-indikatornya, pasti ada yang beririsan. Ya nggak usah semuanya, ambil aja beberapa bagian, sehingga mereka juga bisa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan Kampung Keluarga Berkualitas. Jadi itu mungkin kendala-kendala utamanya kurang lebih ada 3 hal tersebut ya. Dan yang terakhir mungkin masalah budaya ya. Budaya ini menjadi bagian penting juga ya. Budaya ada masih budaya yang tertutup, ada budaya yang terbuka gitu ya. Nah, unsur budaya ini penting ketika kita juga memanfaatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk bisa membumikan yang namanya Kampung Keluarga Berkualitas ini. Itu bukan program besar, program nasional, perintah presiden, bukan. Ini untuk mereka sendiri, mereka yang menikmati gitu loh. Bukan karena perintah, bukan karena instruksi, tapi itu memang perlu dilegalkan. Tapi nantinya yang menjalankannya tetap masyarakat sendiri, yang menikmati masyarakat sendiri begitu. Seperti itu. Nah, salah satu yang ingin dicapai dari keluarga berkualitas itu adalah percepatan penurunan stunting, salah satunya Pak ya. Betul. Bagaimana Pak Deputi melihat tentang penanganan stunting selama ini? Ya. Baik, Perpres 72 ya, itu tahun lalu. Ya. Nah, ini memang sebenarnya berproses. Tapi yang menarik dari kami, yang kami juga senang itu adalah bahwa dengan adanya Perpres nomor 72 tersebut, semua masyarakat, semua pemerintah mulai peduli yang disebut dengan stunting itu, begitu. Tapi kan nggak hanya peduli saja, programnya apa nih, gitu. Nah, kita melihat ada kampung KB nih. Kenapa nggak itu kita jadikan semacam dari Perpres ada instruksi gitu melalui kampung. Jadi seolah-olah itu saling, ini ada program yang besarnya, program utamanya supaya bisa stunting ini bisa segera terentaskan gitu. Nah, sehingga akhirnya muncullah Impres nomor 3 tersebut, yang mana itu sebenarnya menjadi sarana untuk mempercepat penurunan stunting. Nah, kalau kita bicara stunting sendiri, ada 2 yang harus kita perhatikan. Yang satu itu pencegahan. Yang satu adalah penurunannya. Nah, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting gitu ya. Nah, harusnya kita melihat yang disebut arahan dari Bapak Presiden penurunan stunting 14% itu bukan hanya melihat angka 14%-nya. Maksudnya Bapak Presiden itu adalah kita peduli terhadap stunting, dan itu merupakan ancaman sosial, ancaman berkelanjutan. Sehingga unsur pencegahan ini menjadi bagian yang penting juga gitu. Nah, kalau kita melihat urusan yang penurunan, udah banyak programnya. Ya, kita lakukan berbagai macam ya. Salah satunya dapur sehat atasi stunting gitu ya. Lalu kita punya tim pendamping keluarga yang mendampingi para ibu-ibu hamil, para baduta. Kita juga punya posyandu dan lain-lainnya. Tapi yang pencegahan ini yang masih belum. Nah, pencegahan ini melalui sosialisasi atau edukasi
yang belum, misalkan calon pengantin, anak-anak remaja gitu, atau pasangan usia subur yang belum punya anak. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul di sini gitu. Pendampingan sejak awal ini. Sejak awal, sejak dari remaja. Nah, kami punya program yang namanya Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, itu cara-cara kami juga untuk bisa mengedukasi dari bahkan sejak PAUD, SD, SMP, SMA. Tapi ya tentunya beda-beda ya. Kalau PAUD, SD itu permainan gitu. Begitu sudah SMP, SMA sudah memikirkan kan, dia sudah memikirkan punya pacar, nanti ke depannya bagaimana, itu sudah beda lagi. Termasuk juga kita punya perguruan tinggi peduli kependudukan. Nah, ini semua mengarahnya kepada bagaimana kita pencegahan stunting. Kita punya mahasiswa peduli stunting gitu. Kita punya pojok stunting gitu. Kita punya juga diskusi asik terkait dengan kependudukan yang berkaitan dengan stunting. Jadi pencegahan ini menjadi hal yang penting. Untuk penurunan sudah banyak program yang kita lakukan. Ya, kita punya dapur saat stunting, kita punya bapak asuh anak stunting, kita tadi punya tim pendamping keluarga, anggaran juga kita gelontorkan juga, ya, baik itu melalui anggaran APBN maupun anggaran yang diberikan kepada pemerintah melalui dana alokasi khusus seperti itu. Ada juga yang mengatakan begini Pak Deputi. Ini kan kalau program stunting ini, penurunan stunting itu familiar di kalangan para pemangku kebijakan. Tapi di masyarakat tidak terlalu familiar. Orang kalau kata stunting itu masih agak asing sebagian, bagi sebagian. Betul. Tapi kalau orang dibilang orang kerdil, orang kurang sehat, langsung wah, orang ngerti bahwa ini yang harus dicegah. Betul. Apakah itu bukan bagian dari penggunaan bahasa yang masih Pak? Ya, betul. Dan itu memang jujur kita katakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham apa itu stunting. Sehingga kita sudah banyak lakukan pendekatan yang berbeda juga untuk masyarakat. Jadi kalau kita bicara di atas sana bicara stunting, bicara di bawah itu bicara yang misalkan kurang gizi. Gimana anak stunting itu? Apa stunting itu? Ya pokoknya kalau anak itu kurang gizi, itu pendek, itu kerdil, itu kurus gitu kan ya. Masih bayi umurnya sudah 1 tahun tapi kok masih pendek gitu, berat badannya masih cuma di bawah normal. Jauh, Jadi kalau itu stunting nggak paham mereka gitu. Betul. Nah, ini harus kita koreksi gitu. Termasuk juga kita jangan menjudge. Jadi gini, contoh COVID saja ya. Orang ketika kena COVID kan seperti tidak kena mau apa? Menutup diri. Ya, sama juga kalau kita beri label dia ini anak stunting nih, itu juga menutup diri juga. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya cara-cara dengan melalui tim pendamping keluarga melihat. Ya, tim pendamping keluarga ini fungsinya tadi mendampingi mereka bukan menjudge mereka tapi mengoreksi mereka. Nah, melalui apa? Melalui tadi pemberian makanan tambahan misalkan. Ada posyandu, ada kegiatan ibu-ibu masak gitu ya. Kan terselubung sebenarnya di situ kan ya. Ibu-ibu masak lalu kita berikan makan tambahan kepada anak-anak yang memang kelihatannya itu diduga stunting begitu. Seperti itu. Nah, ini di penghujung acara ini Pak Deputi. Terakhir, bagaimana membangun kemandirian data dalam mendorong tercapainya Inpres nomor 3 tahun 2022 ini? Ya, baik. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa data menjadi dasar awal ketika membangun suatu kampung keluarga berkualitas gitu ya. Nah, kemandirian data itu dicerminkan dengan 77 indikator tadi. Jadi kita sudah membuat rumahnya tadi. Rumahnya website untuk kampung keluarga berkualitas. 77 indikator ini yang memasukkan itu data-data aja itu mereka sendiri. Karena mereka yang mengusulkan. Betul. Bukan diperintahkan oleh presiden secara langsung, tapi mereka mengusulkan kepada presiden. Bottom up ini. Iya, bottom up. Jadi Kementerian Pendidikan partisipasi anak sekolah gitu kan ya. Kementerian Sosial bantuan langsung tunainya gitu. Sehingga mereka akan memasukkan di situ. Gitu. Nah, itu yang di pusat, level pusat. Yang di bawah bagaimana? Yang rumah data kependudukan tadi. Setidak-tidaknya yang tahu anak stunting atau anak kerdil, anak kurang gizi siapa? Mereka. Biarkan mereka menilai sendiri. Jangan kita bicara yang level nasionalnya. Nggak apa-apa, mereka ukur sendiri gitu. Itu bagian daripada kemandirian data tadi gitu. Nantinya ketika terus terbangun dengan baik, maka pemerintah tinggal mengupdate dari desa-desa saja. Jadi partisipasinya data ya. Iya. Dan ketika mereka mengakui diri mereka sendiri kan berbeda dengan kita yang bilang, kamu banyak loh angkanya loh. Kan beda dengan, oh ya kita banyak, kita sudah keliling memang betul ada yang ini. Nah itu cara bagaimana kita memandirikan terkait dengan data level di pusat 77 indikator, tapi di bawah masyarakat sendiri untuk berpartisipasi melalui desa-desanya begitu. Seperti itu. Tribuners, seru sekali pembicaraan kami siang ini dan saya masih banyak pertanyaan ini, tapi berhubung Pak Deputi harus ada tugas lain dan harus berangkat ke Jakarta dan ini sudah 30 menit. Mungkin ada closing statement atau ada pantung untuk menutup acara ini, Pak Deputi, silakan. Mungkin pertama closing statement dulu ya. Iya, closing statement. Keberhasilan
Ya. ke sana ya. Keberhasilan kampung keluarga berkualitas itu terbangun berhasil karena sinergi semua pihak. Ya. Di Sulawesi Utara punya budaya yang disebut dengan mapalus, gotong royong. Sebenarnya kampung keluarga berkualitas pun akan terwujud jika budaya mapalus juga diterapkan juga. Gotong royong semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah di daerah, kemudian akademisi, perguruan tinggi, juga masyarakat, pihak swasta, dan tidak lupa juga adalah media, seperti itu. Dan terakhir akan saya tutup dengan pantun. Iya. Kota Manado indah sekali. Kebanggaan Indonesia menjadi sangat penting. Ayo mari kita kuatkan hati untuk bersama atasi stunting. Terima kasih. Luar biasa pantunnya. Demikian perbincangan kami. Semoga memberikan banyak manfaat bagi pemirsa. Salam Tribun. Terima kasih Pak Terima kasih. Deputi. Terima kasih Bapak Buni.